Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to Asambata Podcast. Kembali lagi dengan saya Firda Hansa Azara selaku host hari ini. Dan buat para viewers jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan nyalain tanda loncengnya. Oke guys, karena dalam waktu dekat ini adalah Hari Kemerdekaan, maka tema hari ini adalah mengisi kemerdekaan dengan toleransi antar sesama. Oke guys, karena kita mau bincang-bincang sama bapak yang satu ini, jadi kita harus sambut dulu dong. Jadi kita sambut dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Pak? Alhamdulillah baik. Boleh dong Pak perkenalan dulu supaya para viewers kenal sama Bapak. Nama saya Ahmad Suwaifi. Saya ngajar PPKN di kelas 7 SMP Bauti. Oke Pak, karena hari ini tuh saya tuh punya banyak pertanyaan tentang kemerdekaan nih. Boleh. Boleh nih Pak? Boleh. Saya mulai ya Pak ya. Bagaimana pejuang itu mendapatkan kemerdekaan Pak? Melihat sejarah ya. Melihat sejarah, kenapa kok Indonesia sampai 350 tahun kok belum merdeka? Awalnya memang mereka berjuang sendiri-sendiri, Jawa sendiri, Sumatera sendiri, Kalimantan sendiri. Tapi setelah adanya Sumpah Pemuda tahun 1928, di situ seluruh bangsa Indonesia merasa punya satu kesatuan, satu tanah air, satu Indonesia. Nah, dari situ akhirnya bertahap, akhirnya pada tahun 1945 tercapailah yang diinginkan oleh bangsa Indonesia, yaitu kemerdekaan. Itu singkatnya di situ. Kan banyak nih Pak, orang Belanda, orang Jepang atau apalah itu kan membantu Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaan ya Pak ya. Itu termasuk pengkhianat atau bukan? Nah, kalau dibilang pengkhianat, kita tidak bisa bilang itu pengkhianat, karena ya memang itu semuanya permainan politik. Iya, jadi politik itu memang sebuah cara mempengaruhi seseorang agar mengikuti apa yang kita inginkan. Jadi saya ingin ngajar supaya semuanya mengikuti apa yang saya terangkan. Bagaimana cara saya itu sudah termasuk politik. Nah, kalau Belanda, Jepang, bagaimana bangsa Indonesia mau ikut saya? Itu caranya. Jadi Jepang masuk ke Indonesia, bilang kepada bangsa Indonesia, bangsa Indonesia, kamu mau nggak merdeka? Ya jelas mau dong, 350 tahun loh dijajah. Ya kan? Iya. Nah setelah itu mereka mau, saya mau. Ya wes, tapi ada, nanti kamu saya ajari menembak, saya ajari cara. Intinya semuanya ujung-ujungnya apa? Jepang mengambil hasil rempah-rempah kita. Itu jadi mereka bilangnya, saya ajari, saya tolong mengusir penjajah, tapi imbalannya apa? Kan di situ. Belanda sama, ayo di situ ada penjajah, kita usir, diusir penjajahnya yang menduduki Belanda. Podo kan gitu. Berarti kayak kita ada balas budi gitu. Ya bisa dikatakan seperti itu. Kalau kita lihat peninggalan Belanda juga banyak. Peninggalan Belanda banyak, terus ya kita diajari, kita belajar dari Belanda caranya mendirikan bangunan. Itu kan saking lamanya Belanda di Indonesia, bukan menjajah, di Indonesia. Kita bilang itu hasil dari Belanda. Iya, kita diajari Jepang caranya pegang senjata. Semua punya jasa ke kita. Kalau dibilang pengkhianat, ya tidak bisa seperti itu. Semua punya jasa. Kayak ada min sama plusnya. Iya. Tapi kalau dibilang min, ya minnya juga banyak. Oke. Nah Pak, karena kan banyak nih orang-orang yang mau mengisi kemerdekaan pada saat yang seperti ini. Jadi gimana sih Pak caranya mengisi kemerdekaan pada musim seperti ini?
Ya sekarang kalau di musim sekarang kan musimnya pandemi. Kalau dibilang di Indonesia sekarang banyak apa virus corona varian Terbaru. Delta ya yang terbaru, penyebarannya cepat. Ya kita harus mengikuti anjuran Aturannya. pemerintah supaya apa? Supaya ini virus ini segera berlalu, segera hilang dari negara kita karena kita sudah hampir 2 tahun. Loh iya, jadi kemana-mana saya bilang ke anak saya, kamu kemana-mana pakai masker. Bukan karena apa? Ya salah satunya untuk menjaga kesehatan. Yang kedua supaya kalau kamu batuk seperti saat ini, ya alhamdulillah sekarang saya nggak batuk. Tapi kalau sudah batuk, tujuannya apa? Biar tidak nulari ke yang lain kan gitu. Makanya ini saya kemana-mana juga bawa masker saya taruh. Jadi kalau nanti sampai batuk, ya saya minta maaf. Ya mudah-mudahan di sekeliling saya gak ketularan. Emang biasanya gitu ya, Nah, apalagi itu takutnya kan pagi-pagi. gitu. Pagi-pagi cuacanya dingin, Iya. hanya bersin-bersin. Apalagi belum makan gitu Pak ya. Lah orang kan seringnya kan gitu. Pagi cuacanya dingin, kita bersin, orang, wah itu Corona. bukan. Ya memang Kedinginan. berarti kan imun kita bereaksi, ada sesuatu yang masuk yang asing di tubuh kita kan gitu. Nah, Pak, apa sih yang harus kita lakukan pada masa yang sekarang ini? Ya, kita kalau kita bahas kita ya pada musim sekarang ini ya, musim apa? Pancaroba. Ya, terus musimnya sekarang banyak penyakit, orang-orang sakit. Kita harus saling jaga. Jadi gini, kita bahas di sini kalau temanya tadi kan apa? Toleransi. Ya. Toleransi itu saling menghormati. Toleransi banyak macamnya. Jadi dalam segi ekonomi, pedagang ya lu harus toleransi. Mulai sebelum pandemi sampai sekarang tetap jangan pedagang itu saling menyatukan. Itu toleransi. Jadi saya jualan pentol, teman saya jualan pentol, jangan bilang oh jatuh tuku pentol iku anu, itu tidak toleransi. Anggap aja jualan pentol sama-sama jualan pentol, kita harus toleransi. Rezeki Allah sudah ngatur kan gitu. Itu sudah kita anggap seperti itu dalam segi ekonomi. Terus kemanusiaan, kita harus menghormati sesama manusia. Jadi contoh ya, orang tidak punya masker, tidak pakai masker, kita lihat kan banyak kadang artis-artis keliling nggak pakai masker, Bu, Pak, ini dipakai maskernya. Itu bentuk toleransi sesama manusia. Nah, ada toleransi antar umat beragama kan gitu. Ya, toleransi antar umat beragama, kalau kita lihat, kalau kamu pernah ke Sidoarjo atau ke tempat lain yang namanya alun-alun, pernah tahu alun-alun ya? Tahu. Nah, di situ alun-alun ada masjid, ada gereja, ada kantor pos, sebelahnya nanti ada biasanya tempat ibadah yang lain. Nah, di situ itu menunjukkan toleransi, berdampingan. Jadi kalau waktunya sholat, umama ini saya nggak tahu, di Masjid Al-Akbar juga ada. Kalau waktunya sholat, mereka waktunya ibadah ya begitu dengar adzan yang umat Kristiani dimatikan, tidak mengganggu. Itu bentuk toleransinya. Nah, kalau waktunya hari raya sudah, mereka lebaran, mereka merayakan Natalan, ya sudah kita diam. Itu sebagai contoh toleransi. Jangan terus kita menjelek-jelekkan, enggak. Kalau ikut gitu nggak boleh Pak. Oh, enggak boleh. Karena apa? Agama mereka beda. Agama dalam segi itu kan sudah jelas lakum dinukum waliyadin. Nah,
kalau kita bahas toleransi jauh nanti bahasannya, karena di hadis sendiri kan ada ya, di pelajaran Quran hadis kelas 9 apa itu kayak tasamuh gitu. nah itu kan bentuk toleransi Ya. jadi menghormati itu juga banyak, jadi menghormati kepada yang lebih muda, kepada yang lebih tua, itu banyak. Kalau kita bahas toleransi kok gak mari-mari pelajaran. Iya. Kan kayak saya ini Pak, umpama bukan umpama ya, kayak ada ini Pak, orang ya mempunyai sahabat pena Ya. di luar Indonesia, Ya. kayak di Cina atau Korea gitu ya. Tapi yang dari Korea ini tuh kayak bilang gini, selamat apa itu kemerdekaan ya buat Indonesia gitu. Itu termasuk toleransi gitu Pak. Iya, toleransi. Jadi mereka memberikan kita selamat, itu salah satu bentuk toleransi. Jadi di negara-negara lain itu sudah mengakui kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus. Jadi kalau kita punya sahabat dari Malaysia, terus dari Hong Kong, dari Cina, mereka mengucapkan selamat, itu bentuk toleransi buat kita. Tuh. Kan toleransi kemerdekaan gitu ya Pak. Gimana sih Pak kayak toleransi dalam kemerdekaan gitu? Maksudnya? Ya toleransi dalam kemerdekaan itu kayak pas kemerdekaan itu kita harus ngapain aja untuk membantu orang gitu. Jadi gini, di masa seperti sekarang ini, kalau dibilang masa PPKM, kan semuanya serba terbatas, kita nggak bisa aktivitas seperti semula. Jadi ya kita toleransinya, kita tidak bisa jauh. Kalau dulu pada masa normal kita bisa aktivitas seperti biasa, tidak ada orang sakit, tidak ada, kita banyak aktivitas bisa. Tapi sekarang serba terbatas, kita ya sebisa kita, semampu kita, mampunya ya kita cari, karena semuanya serba terbatas, kita cari orang lingkungan kita tuh. Mama kita membantu ya kita bantu ya, yang ada di sekitar kita, nggak usah jauh-jauh jauh-jauh nanti kejauhan gitu. Enggak kayak semule. Oh iya. Nah Pak, kalau kita tekankan toleransi yang bagaimana gitu? Kan gini, kita bahas di sini, saya tekankan karena kita bahas ini punyanya sekolah ya, punyanya sekolah. Jadi sebagai pelajar itu bagaimana sih untuk mengisi kemerdekaan? Ya kita yang pertama kita harus belajar untuk mengisi kemerdekaan. Belajar apa Pak? Ya belajar minimal kita harus tahu sejarah Indonesia. Tuh, kalau kita nggak tahu, jauhnya bagaimana? Kita nggak tahu, itu nanti fatalnya kita akan kehilangan sejarah. Ini sejarah apa sih? Iya kan gitu. Iya Pak, biasanya itu kan kalau diterangkan sama guru gitu ya Pak ya, suka lupa gitu Pak. Itu kan susahnya kan di situ. Karena anak sekarang itu kebanyakan main game main gadget itu kan ya betul. Ini saya bilang, sampai kalau kita duduk bareng ya, kamu sendiri mungkin tahu di warkop, di kafe, kalau sudah orang duduk di situ, mana ada teman, ya sudah teman di luar. Kalau di warkop mana ada teman, semua yang dilihat HP sudah. Tadi kayak gandeng konco. Oh iya, itu kalau saya bilang ya persaudaranya kurang. Jadi kita sebagai pelajar, apa yang ditekankan ya kita tekankan, saling menghormati. Kalau umpama ada sebuah sekolah, pada saat ini sekolah itu masuk ada tatap muka. Jadi ada tatap muka, ya sudah, itu urusannya sekolah. Gak usah terus sekolah kono mlebu,
kita laporkan, nggak usah, itu urusannya. Nanti kalau ada yang lapor, ya sudah, kita tidak laporkan, kita hormati mereka. Ya itu kita toleransi. Karena apa, yang punya sekolah atau yang sekolah di situ juga pengen sekolah, pengen adanya tatap muka. Ya sudah, biarkan saja. Terserah nanti ada orang lain yang lapor, ya terserah mereka. Yang penting kita sudah menghormati mereka, biarkan mereka belajar. Tapi yang jelas, umpama di sekolah itu kita tahu di tetangga kita, oh itu sekolahnya masuk, kita lihat, kita belajar di situ. Kalau ada yang mama prokesnya tidak dijalankan, ya kita tegur. Tolong, kita ke sekolahnya, kita tegur, Pak, Bu, tolong ini siswa-siswinya untuk diterapkan protokol kesehatan, jaga jarak, masker itu. Kalau jaga jarak gitu loh. Nah, maksudnya jaga jarak bukan harus terus kalau beli pakai tongkat, tidak. Kan ada orang jaga jarak beli pakai tongkat, kan gitu. Enggak, jaga jarak itu tidak berkerumun intinya. Jadi satu-satu ya satu-satu mama beli biasanya bisa orang 10 satu rombong, itu orang 3, yang penting gantian, itu boleh. Kita kalau berkerumun, lapornya jangan ke laporan tapi ke sekolahnya, biar sekolah nanti yang itu bentuk toleransi kita kepada tetangga-tetangga sekitar sebagai pelajar, kan gitu. Kan gini ya Pak, biasanya gitu ya Pak, biasanya orang-orang gitu. Orang-orang itu kan biasa gini, waduh kok lama sih, aku lo udah pesen duluan lah. Itu ini Pak, ini nih kalau sebagai pelajar ya Pak, saya ini Pak, selalu kan kalau beli gitu, aduh aku duluan loh, kok lama sih gitu kan, biasanya berkerumun gitu, tambah maju. Berkerumun. Ya itu kadang memang namanya pembeli kan, bukan pembeli ya, penjual kan nggak hafal siapa yang dulu siapa yang belakangan kan gitu. Pokoknya dikasih kan gitu. Ya itu penjualnya ya harus mestinya tahu siapa yang dulu siapa yang belakangan. Terus yang menjual juga minta kepada yang beli untuk jangan berkerumun, gantian. Atau momen di sini ya ada di sini pedagang pentol, tolong gantian, jangan bergerombol, nanti dimarahi, diingatkan, itu yang bagus. Nah gini ya Pak ya, kan biasanya itu di kampung-kampung gitu ya. Nah itu kan pasang-pasang bendera gitu ya Pak ya, itu harus apa enggak sih Pak? Maksudnya harus dipasang benderanya, harus gitu enggak? Kalau sekarang tidak ada perintah untuk pasang bendera, tapi dulu memang ada perintah wajib pasang bendera. Tujuannya apa? Menghormati kemerdekaan Indonesia. Jadi untuk menghormati kemerdekaan Indonesia, kita pasang bendera merah putih utuh, maksudnya sampai nanti kalau ada waktunya kapan kita pasang bendera setengah tiang. Itu dulu ada perintah, ada surat dari pemerintah, dari pemerintahan daerah ke kelurahan, ke RT RW untuk pasang bendera setengah tiang. Itu ada, tapi sekarang tidak ada perintah, tapi kesadaran dari masyarakat sendiri. Oh iki 17-an, oh sebentar lagi kemerdekaan, kita pasang bendera. Kita akhirnya di kampung-kampung bendera merah putih dari rumah ke rumah, ya kan? Banyak sekarang. Sekarang lebih anu lagi, kasih lampu gelap-gelip. Itu memang bentuk apa? Bentuk kebanggaan kita, itu loh. Kita bangga, mari kita kemerdekaan, itu yang kita banggakan. Tapi jangan lupa, kita harus mengisi kemerdekaan ini dengan bagaimana? Sebagai pelajar ya kita harus belajar dengan tekun. Kita harus belajar apa? Mempelajari sejarah Indonesia.